Stellar Transformations, episode 191. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lampu-lampu warna-warni menerangi jalan-jalan lebar di kota Yansan. Para pembeli dan pengunjung datang dan pergi, menikmati kehidupan malam kota. Bagi para pengikut Xiu Zhen, tidur bukanlah suatu keharusan. Wajar saja, banyak orang memadati jalan-jalan kota, baik bersama teman-teman maupun sendirian. Qin Yu hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang berjalan di jalanan kota besar ini. Dia adalah salah satu dari mereka. Bahkan saat berjalan di tengah jalan, dia sudah menyatu dengan pasar malam yang magis dan warga kota yang meriah. Dalam benaknya hanya ada satu, membunuh Yan Gao bukanlah hal yang mendesak. Untuk sekarang, aku akan menikmati suasana meriah ini. Ia dengan saksama menjelajahi barang-barang di pasar, merasa nyaman dengan suasana yang menyenangkan. Di jalanan, ia melihat pria-pria tampan, pemuda-pemuda cantik, wanita-wanita cantik, dan wanita-wanita yang menggoda. Bahkan ada orang-orang berstatus tinggi, orang-orang sombong, orang-orang agresif, dan masih banyak lagi. Ada berbagai macam orang yang berwarna-warni di jalanan kota Yansan. Bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati di tengah parade yang menakjubkan ini. Para penganut Xiu Zhen dapat mengubah penampilan mereka. Sungguh gadis muda yang sensual dengan kecantikan yang mempesona. Qin Yu menatap seorang gadis muda bergaun hijau sensual tak jauh dari jalan. Ia tak kuasa menahan desahan kagum. Benar, ia hanya memuji dari sudut pandang seorang pengamat yang mengapresiasi keindahan. Nyonya, planet Ember Moon terkenal dengan tehnya yang luar biasa, khususnya yang dikenal sebagai teh merah daun maple yang meluncur. Itu adalah salah satu cita rasa asli planet ini, kita harus mencobanya. Seorang pelayan wanita muda yang lincah menyarankan kepada wanita berbaju hijau yang berada sedikit di depannya. Wanita berbaju hijau itu mengangguk dengan tenang, kurasa begitu, dengan sedikit senyum dalam suaranya. Dengan cepat, kedua wanita itu memasuki kedai teh itu, kedai teh daun maple yang meluncur. Suara para wanita terdengar dari jalan dan sampai ke telinga Qin Yu. Rumah teh daun maple yang melayang, ya. Jika memang seperti yang dikatakan wanita itu sebagai tempat wajib dikunjungi, aku juga harus pergi. Qin Yu tertarik dengan informasi itu, dan dengan rasa ingin tahu yang besar, ia pun melangkah masuk ke rumah teh tersebut. Tepat saat kakinya hendak melangkah melewati ambang pintu utama kedai teh, dia mengerutkan kening dengan kesal. Sepertinya ada penguntit yang mengawasi gerak-gerikku. Sebagian pikirannya dipenuhi rasa khawatir. Setelah menyatukan jiwanya dengan air mata meteor, Qin Yu telah meningkatkan tingkat sensitivitasnya dalam mendeteksi kekuatan jiwa. Meskipun dia hanya seorang immortal tingkat 8, bahkan setiap kali seorang immortal emas tingkat 2 seperti Liu Minghan mengalihkan pandangannya kepadanya, dia dapat mendeteksinya dengan jelas. Sebaliknya, penguntit yang baru saja mengarahkan pandangannya ke Qin Yu, ia hanya bisa merasakan tatapan orang lain itu secara samar-samar. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tanpa jeda atau perubahan ekspresi wajah, Qin Yu memasuki kedai teh. Di seberang jalan, di beranda sebuah restoran, seorang lelaki tua keriput mengamati kedai teh itu dengan cepat, dan memastikan dalam hatinya, orang terkuat di kedai teh ini hanyalah seorang immortal tingkat 8. Tidak ada bahaya bagi nona muda. Di dalam kedai teh, Qin Yu sedang memperhatikan menu kedai teh itu dan agak terkejut melihat angka-angka yang tertera di dalamnya. Harus kuakui, hanya orang kaya yang bisa menikmati hal-hal di kedai teh daun maple yang melayang ini. Pilihan teh termahal harganya 100 batu, yang kira-kira setara dengan satu batu kelas menengah. Kurasa, hanya para dewa yang sukses yang mampu membeli kemewahan seperti itu. Hari itu adalah hari biasa bagi kedai teh terkenal tersebut. Hanya ada beberapa pelanggan, tetapi yang mengejutkan adalah semuanya adalah immortal setidaknya level 5. Wanita berbaju hijau yang masuk sedikit lebih dulu dari Qin Yu, adalah immortal level terendah, yaitu level 1, sementara pelayannya sudah menjadi immortal level 7. Qin Yu dengan cekatan mengangkat cangkir tehnya, aroma teh yang harum langsung menusuk hidungnya. Hembusan uap hangat menyelimuti hatinya dengan keindahan yang perlahan menghilang saat ia mengangkat cangkir tehnya.
Teh yang benar-benar hebat. Hanya aroma daun teh yang pekat saja sudah cukup untuk memberikan efek ajaib pada Qin Yu. Ia hanya bisa terengah-engah kagum akan teh yang begitu hebat. Pelayan di sisi kirinya meletakkan teko teh dan berkata, "Sepertinya tuan muda bukan berasal dari sini, kan?" Qin Yu perlahan membenarkan dan melirik pelayan yang melanjutkan, "Satu-satunya hal yang membuat Ember Moon terkenal adalah teh daun maple meluncur ini. Dari seluruh wilayah galaksi aliran perak, hanya ada 2 tempat yang menghasilkan daun teh ini, satu adalah planet kita dan yang lainnya adalah planet daun merah. Meskipun hasil panen Ember Moon kita jauh lebih rendah dan kota-kota kita juga kurang padat penduduk dan kurang kaya." Pelayan itu bahkan tidak berhenti sama sekali. Saat dia melanjutkan dengan sedikit kebanggaan, Ember Moon hanyalah tempat pedesaan kecil, dan tentu saja harganya sangat rendah. Satu kendi teh daun maple meluncur hanya dihargai 100, sedangkan di planet daun merah, harganya 200. Dan di tempat lain di alam abadi dan iblis, satu kendi bisa berharga hingga 1000 batu atau lebih. Beberapa kios di dekatnya, pelayan wanita dari wanita berbaju hijau itu berkata dengan lantang, "Bagus sekali. Teh daun maple yang disajikan di tempat kami harganya sekitar 500, namun tetap tidak bisa dibandingkan dengan kualitas teh di sini. Bagaimana menurut Anda, Nyonya?" Akhirnya, Qin Yu perlahan menyesap beberapa tegukan ringan dan mengaduk cairan itu di mulutnya, memperpanjang momen dan menikmati rasa tehnya. Ia meletakkan cangkirnya dengan lembut, dan bertanya kepada pelayan, "Berapa banyak stok daun teh maple yang tersedia di kedai teh ini? Jika memungkinkan, saya ingin membelinya." Mata pelayan itu berbinar. "Tuan muda, mohon tunggu sebentar, saya akan memberi tahu pemiliknya." Beberapa saat kemudian, pemilik kedai teh tiba untuk menawar harga, tetapi Qin Yu tidak repot-repot menawar sedikit pun. Dia segera mengeluarkan 12 keping biji elemen suci kelas tinggi untuk membeli sekitar 90% dari seluruh stok kedai teh tersebut. Itu menyisakan 10% untuk digunakan kedai teh dalam menjamu dan menerima tamu. Setelah pembelian kilat itu, Qin Yu duduk santai dan menikmati tehnya, menikmati setiap cita rasanya. Sebuah suara lantang menggema di seluruh kedai teh, "Saudara ketiga, apakah Anda masih punya stok daun teh maple yang lembut?" Hampir semua tamu serentak mengerutkan kening karena kesal. Beberapa pasang mata menatap tajam ke arah sumber gangguan tersebut. Sumber keributan itu adalah seorang pria parubaya yang tampak berwibawa di pintu masuk kedai teh. Pemilik kedai teh itu segera keluar dari belakang kedai. Ia sudah menggelengkan kepalanya. "Kakakku, aku khawatir hampir semua stokku sudah terjual habis. Hanya tersisa sedikit, dan aku sudah berencana untuk membelinya darimu." Pria di pintu masuk tampak agak tak berdaya. "Stokku juga habis. Kau tahu betapa sang Patriark Agung sangat menyukai teh daun maple yang melayang. Begitu ia selesai menjalani sesi latihan tertutup terakhirnya, ia pasti menginginkannya. Aku sudah berkeliling ke beberapa tempat dan tidak beruntung, sepertinya kita harus mengisi kembali stok kita di Redleaf Planet. Namun sayangnya, meskipun Ember Moon memproduksi daun teh ini secara lokal, produksi tersebut hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk setempat." Pemilik kedai teh itu mengerutkan bibir. Planet daun merah, belum lagi biaya perjalanan, bahkan harga di sana 2 kali lipat dari harga di sini. Pria di pintu masuk juga tampak enggan tetapi menjawab, "Demi sang Patriark Agung, jumlah uang ini sepadan." Pemilik kedai teh itu berpikir sejenak, lalu berjalan ke tempat Qin Yu. "Tuan muda, bolehkah saya menarik kembali pembelian daun teh Anda sebelumnya? Dan demikian pula, saya juga akan mengembalikan 12 buah biji berkualitas tinggi itu." Qin Yu mengerutkan kening kesal mendengar permintaan pemilik kedai teh itu. "Begini cara berbisnisnya. Tuan muda, nama saya Yan Wu Tao, tempat ini juga bagian dari klan Yan. Saya harap tuan muda bisa menghargai kami." Pria di pintu masuk berjalan ke stan. "Tentu saja, Anda bisa menentukan harganya. Bagaimana kalau 15 biji berkualitas tinggi? Mereka baru saja menjual daun-daun itu, dan sekarang mereka ingin daun-daun itu dikembalikan." Qin Yu menatap kosong ke arah siapapun, dan berkata, "Apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang?" Dia bahkan tidak repot-repot menawar sebelumnya dan langsung mengeluarkan 12 biji berkualitas tinggi. Mengapa dia harus peduli dengan uang sebanyak itu? Pemilik kedai teh dan Wu Tao menegang. "Bukankah tadi kau bilang bahwa leluhur agungmu telah memasuki pelatihan tertutup?
Kesadaran pun muncul pada Qin Yu. Ketika ia menggabungkan fakta-fakta, pertama, mereka adalah orang-orang klan Yan dan kedua, mereka mengatakan bahwa leluhur mereka sedang menjalani pelatihan tertutup, itu berarti bahwa leluhur Yan pasti telah mengasingkan diri. Wu Tao segera menjawab, benar, sang patriark telah memasuki masa pengasingan, tetapi ketika beliau keluar, beliau membutuhkan teh ini. Bisakah Anda memberikannya? Menyendiri. Qin Yu tak menunggu lebih lama lagi, ia segera meninggalkan kedai teh sambil mengabaikan permohonan kedua pria itu. Setelah kepergiannya, kedua pria itu berteriak memanggilnya dengan sia-sia, "Hei, tunggu, pelanggan." Sambil berjalan di jalan, Qin Yu menghela napas tak berdaya, tepat ketika aku hendak mengganggu Patriark Yan, aku mendapati pria itu telah memasuki tempat latihan tertutup. Aku hanya bisa melihat seberapa kuat pasukan yang melindungi tempat latihan tertutupnya. Ya, mata Qin Yu berbinar penuh tekad, aku akan menangkap seseorang dan menginterogasinya. Dengan gerakan tubuh yang gemetar, dia menghilang dari pandangan. Wu Tao merasa sangat frustrasi saat berjalan keluar dari kedai teh dan menuju gang terdekat. Tadi di kedai teh, pelanggannya, Qin Yu, bersikap acuh tak acuh, hal itu membuatnya sangat marah. Dia sangat ingin membunuh Qin Yu, tetapi ketika dia menyelidiki Qin Yu, dia mendapati bahwa dia tidak dapat menentukan kekuatan lawannya. Itu hanya bisa berarti satu hal, Qin Yu jauh lebih kuat darinya. Hal ini membuatnya cukup waspada. Belum lagi tindakan mewah dan berlebihan untuk membeli seluruh kedai teh, ditambah dengan kekuatan individu tersebut, klan Yan-nya tidak mampu menyinggung orang seperti itu yang memiliki dukungan begitu kuat. Dia tahu klan Yan-nya hanyalah penguasa kecil di satu planet, dan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa pemain besar di alam abadi. Sebuah suara menggema, membuyarkan lamunan Wu Tao, apakah kau Yan Wu Tao? Pria yang dimaksud tersentak kaget, siapa yang memanggilku? Sebelum Wu Tao sempat berbicara lagi, tiba-tiba pikirannya menjadi kosong, dan sesaat kemudian, semuanya menjadi gelap. Setelah menangkap Wu Tao, Qin Yu menyeret si bodoh itu lebih dalam ke gang terpencil, menjauhkannya dari pandangan dan pendengaran orang-orang yang berlalu lalang di kota. Dengan air mata meteorku, menggunakan teknik ini menjadi sangat mudah. Qin Yu saat ini mengendalikan pria yang dimaksud, Yan Wu Tao. Pertama, dia jauh lebih kuat daripada Wu Tao, dan kedua, dia mendapat bantuan terus-menerus dari air mata meteor. Sekarang, katakan padaku, kapan sang patriark mengikuti pelatihan tertutup? Wu Yan mengerjap kosong, dan tampak lesu, bahkan matanya pun tak bernyawa seperti kelereng. Kata-kata keluar dari mulutnya dengan nada monoton, sang patriark mundur. 3 hari lalu, pertanyaan tenang lainnya diajukan kepadanya. Terdengar samar-samar seperti suara tenang seorang hipnotis, katakan padaku, kapan dia akan keluar dari pengasingan? Kali ini, jawabannya lebih jelas. Saya tidak tahu. Patriark Agung pernah berkata bahwa itu bisa 1 hari atau 1 tahun. Tetapi, beliau berkata kali ini seharusnya tidak lebih dari 2 hingga 4 minggu. Hening. Qin Yu agak puas dengan jawaban itu. Benar, dia bisa menunggu beberapa minggu, dan dia tidak terburu-buru. Tentu saja, semakin cepat perbuatan itu dilakukan, semakin baik baginya. Dia sudah memastikan bahwa Wu Tao adalah seorang immortal tingkat 5. Seorang immortal di tingkat itu seharusnya memiliki posisi yang relatif tinggi di dalam klan Yan, yang berarti orang itu pasti mengetahui banyak hal. Kemudian dia mengajukan pertanyaan ketiga, di mana patriark sedang melakukan pelatihan tertutupnya. Jawaban mekanis lainnya, di kuil pedang abadi. Kuil pedang abadi, begitu. Pria itu mengangguk perlahan. Tanpa ragu, Qin Yu bertanya lagi, bagaimana pertahanannya? Kuil pedang abadi adalah formasi pertahanan yang diciptakan oleh sang patriark sendiri dengan bantuan saudara-saudara seperjuangannya. Kemampuan pertahanannya sangat tinggi, sang patriark pernah membual bahwa bahkan seorang pendekar pedang abadi tingkat 9 pun akan kesulitan menembus kuil pedang abadi. Kesunyian. Qin Yu mencerna informasi itu dengan hati-hati. Saudara seperjuangan Yan Gao pastilah murid-murid dari aliran pedang giok. Karena Yan Gao sendiri adalah immortal emas tingkat 6, maka saudara seperjuangannya kemungkinan besar berada di tingkat yang sama. Kalau begitu, formasi gabungan mereka seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan serangan immortal emas tingkat 9.
Yang diketahui Qin Yu adalah bahwa saudara bela diri terkuat Yan Gao telah mencapai tingkat 9 immortal emas. Jadi, pembentukan formasi pertahanan gabungan tidak hanya akan bertahan melawan serangan immortal emas tingkat 9, tetapi juga membatasi penyerang. Qin bertanya lagi, siapa pemimpin klan saat ini? Dan seberapa kuatkah orang itu? Dia ingin mengetahui sebanyak mungkin tentang klan Yan, terutama pemimpin klan saat ini. Dia tahu bahwa kekayaan sebuah keluarga terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dimiliki oleh anggota klan terkuat, bagian kedua dimiliki oleh pemimpin klan, dan bagian ketiga disimpan di gudang bersama klan. Karena Yan Gao sedang mengasingkan diri, maka inilah saatnya untuk berurusan dengan pemimpin klan, dan itu harus dilakukan sekarang juga. Jawabannya datang setelah monolog singkatnya. Pemimpin klan adalah Yan Sultan dan merupakan immortal emas tingkat 1. Interogasi terus berlanjut. Lalu, apakah Yan Sutian seorang pendekar abadi? Ada berapa banyak pendekar abadi yang dimiliki klan Yan? Kali ini orang yang diinterogasi memberikan penjelasan rinci. Tidak, pemimpin klan hanya mempraktikkan ilmu bela diri internal klan. Di keluarga kami, hanya ada 3 orang yang merupakan pendekar pedang abadi. 1 adalah leluhur agung kami, sedangkan 2 lainnya adalah pendekar pedang abadi tingkat biasa. Qin Yu mendengus puas. Sekarang, kau bisa berbaring dan tidur. Qin Yu menyuruh Wu Tao yang agak ternganga itu pergi, lalu kembali menghilang ke dalam bayangan. Yan Sulan. Dia adalah ahli terkuat kedua di klan Yan dan juga pemimpin klan saat ini. Kediamannya adalah istana mewah yang dipenuhi dengan pengawal keamanan yang ketat dan taman botani yang subur. Dengan penjaga yang berpatroli dan posisinya sebagai orang terkuat kedua di klan, pertahanannya tentu saja sangat ketat. Di kamar tidur istana, Sulan duduk bersila di ranjang utama, di tangannya terdapat biji elemen suci tingkat tinggi. Aliran energi terus mengalir dari batu itu ke tubuhnya. Pria itu memiliki aura mulia namun garang, bahkan alisnya pun berbentuk seperti tombak. Suara hampa bergema di kamar tidur. Yan Sulan. Pria di atas ranjang itu berteriak, siapa itu? Kelopak matanya langsung terbuka lebar, tatapannya bergerak ke samping seperti sinar laser yang menyelidik. SHHIOU. Gelombang energi pedang telah tiba di wajah pria itu. Yang terlihat hanyalah ekspresi terkejut yang membeku di wajah pria itu, sebelum tubuhnya terbelah ke samping. Pada saat yang sama, cincin interspasialnya dan beberapa peralatan abadi muncul di sisi pria itu. Penyusup itu muncul di samping tempat tidur dan dengan santai mendekati barang curian tersebut. Penyusup itu tak lain adalah Qin Yu. Yah, apapun barangnya, setidaknya ada yuanying abadi emas level 1. Seharusnya tidak disia-siakan. Qin Yu dengan cepat menyimpan yuanying itu, dan barang-barang lain yang didapatkannya ke dalam cincin es berkobar miliknya. Dia mengangkat cincin antar ruang yang terjatuh untuk diperiksa dan menghela napas. 3 butir jimat transfer suara, lumayan. Beberapa item kelas abadi. Yang terbaik hanya kelas menengah, itu terlalu buruk. Terakhir, biji elemen suci kelas atas, hanya 8 buah. Faktanya, Qin Yu tidak banyak mengetahui tentang kekayaan klan Yan, dan dia juga tidak tahu seberapa kaya klan tersebut. Dia berbalik dan pergi, terbawa angin ke arah luar. Di belakangnya terbentang mayat Yan Sulan yang terlantar. Matanya masih terbuka lebar, tak mengerti bagaimana dia meninggal. Pagi berikutnya, 2 pelayan istana kepala klan berganti-ganti posisi kaki sambil berteriak membangunkan tuan mereka, tetapi tidak terdengar jawaban. Mereka saling memandang. Salah satu di sebelah kiri berpikir keras, ada apa dengan tuan? Apakah terjadi sesuatu? Yang satunya lagi menepis yang pertama, mustahil. Itu pasti berarti tuan sudah meninggalkan rumah. Mengapa dia tidak menjawab? Kamu seharusnya sudah tahu bahwa meskipun tuan sedang tidur, dia akan mendengar teriakan kita. Yang pertama menatap yang kedua dengan malu-malu. Baiklah kalau begitu, kita akan masuk ke kamar tuan untuk membersihkan. Kedua pelayan itu segera memasuki rumah dan mulai membersihkan serta menata barang-barang di dalam rumah. Perlahan tapi pasti mereka bergerak menuju kamar tidur. Saat mereka mendekati tempat tidur, teriak yang pertama. Yang satunya lagi berteriak, tuan. Dalam beberapa menit yang berlalu, setiap tetua, murid, dan anggota klan Yan telah mendengar tentang kematian pemimpin klan.
Masing-masing mencari dengan panik calon pembunuh pemimpin klan mereka, tetapi semuanya sia-sia. Bahkan mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka sendiri untuk menemukan orang itu mengingat betapa cepat dan diam-diamnya si pembunuh berhasil membunuh pemimpin klan. Hanya kepala keluarga yang mampu mencapai keberhasilan. Di sebuah rumah sakit desa di dekat kaki bukit kota Yansan, seorang lelaki tua keriput membungkuk hormat kepada seorang wanita yang dikenalnya berbaju hijau. "Nyonya, kita harus kembali. Ember Moon sudah tidak aman lagi." Namun, wanita yang dimaksud mengerutkan bibir manisnya yang merah muda, sambil mengetuk-ngetuk jari-jarinya yang lembut, dan menggelengkan kepalanya. "Mari kita tinggal dan bermain beberapa hari lagi." Pria tua itu menghela napas lagi. "Nyonya, tadi malam pemimpin klan Yan dibunuh. Ketika saya menyelidiki area tempat Yan Sulan dibunuh, tidak ada aura kehidupan sedikit pun. Saya hampir tidak dapat mendeteksi jejak energi pedang sedikit pun di area tersebut. Saya menduga pembunuhnya setidaknya adalah immortal emas tingkat 9, atau mungkin immortal mistik. Nyonya, tidak aman lagi bagi Anda untuk tinggal di sini, ahli seperti itu dapat menimbulkan ancaman bagi Nyonya." Gadis muda itu mengeluarkan suara imut dan teredam. Lalu dengan enggan setuju, "Baiklah kalau begitu.